Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review Oh My Baby. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang Jang Hari, seorang wanita lajang berusia 39 tahun. Dia bekerja sebagai wakil manajer di perusahaan majalah Parenting the Baby. Dia memiliki penampilan yang cantik tapi belum berkencan selama 10 tahun. Itu karena ia terlalu workaholic. Dia akhirnya menyerah, menemukan cinta dan tak berpikir untuk menikah. Ia hanya fokus untuk bekerja. Tetapi ia ingin memiliki anak dan membesarkan sendiri tanpa sosok suami atau seorang ayah untuk anaknya. Hari pun memutuskan untuk bisa menjalin hubungan dekat dengan 3 orang pria yang ada di dekatnya. Pria yang pertama yaitu Han Yi-sang. Pekerjaannya sebagai fotografer, dia memiliki hobi yang dapat membuat hatinya bahagia dengan melakukan semua yang belum pernah dilakukan selama hidupnya. Dia tidak ingin menikah dan hanya mengeluh tentang semua hal, tapi dia sangat antusias dengan pekerjaannya sebagai fotografer. Yoon Jae-young. Ia adalah seorang dokter anak, berteman dengan Jang Hari saat ibu mereka hamil bersamaan. Jae-young sangat frustasi karena tiba-tiba sang istri harus meninggalkan dirinya dan juga sang anak demi karir. Ia pun mencoba bertahan hidup untuk menghadapi situasinya sebagai seorang ayah tunggal. Jae-young pun diajak tinggal di rumah Hari oleh ibunya agar ia bisa menjadi lebih baik dalam segi hal mental dan juga merawat sang anak. Tapi tiba-tiba perasaan Jae-young berubah karena ingin memiliki Hari yang sudah menjadi teman masa kecilnya itu. Pria ketiga adalah Choi Kang-eun. Ia adalah seorang karyawan baru yang bekerja di divisi berbeda dengan Jang Hari. Dia memiliki kepribadian positif dan juga sangat memuji Hari. Tapi karena ucapannya yang kurang peduli dengan perasaan orang lain bisa membuat sakit hati orang lain. Hari memiliki penyakit yang diharuskannya untuk operasi dan akibatnya akan membuat dirinya susah memiliki anak. Hari yang punya cita-cita memiliki anak pun berusaha mencari pria agar membuat dirinya hamil. Bahkan dengan cara yang legal pun akan ia jalani. Jadi bagaimana hubungan Hari dengan 3 orang pria? Siapa yang akan menjadi ayah dari anaknya nanti? Apakah Hari bisa segera mendapatkan anak untuk meraih impiannya menjadi seorang ibu walaupun tanpa suami? Komentar gue sama drama ini buat kalian wanita single yang umurnya di atas 30 tahun belum menikah, kalian akan baper banget nonton drama ini ya. Soalnya sebagai wanita kan pasti pingin banget dong nikah, apalagi Hari tuh kerja di majalah The Baby, jadi harus punya anak gitu ya, biar lebih tahu nggak teori doang. Dan dia juga nggak bisa nunda lagi nih, karena penyakitnya dan harus segera punya anak biar segera dioperasi juga gitu. Tapi Hari di sini tuh lebih berani karena dia udah lebih mapan, jadi memutuskan untuk menikah, punya anak tanpa ayah tuh kayak ya udahlah ya, gue bisa ngidupin itu dibandingkan gue nikah punya anak. Di drama ini kalian akan dikasih tahu kalau ternyata wanita mens itu tanda kalau sel telur mereka tuh keluar dari tubuh kita. Nah, jadi semakin kita berumur tua tuh sel telur kita tuh makin berkurang dalam tubuh kita. Nah, makanya hari tuh sedih banget waktu dibilang kalau sel telurnya tuh makin dikit, padahal dia pingin banget tuh punya anak kan. Nah, kasusnya di sini seperti ini. Nah, pas Hari lagi nyari calon ayah untuk anaknya ini dengan cara ilegal, ternyata dia ketangkep kan, viral videonya.
Saat itu ibu-ibu yang baca majalah The Baby tuh kayak nyinggung si Hari juga gitu, karena dia tuh kan belum nikah, belum punya anak, jadi kayak nggak ngerti apa yang di real life seorang ibu gitu ya. Tapi Hari tuh tahu sebenarnya teori-teori jadi seorang ibu tuh seperti apa. Makanya di kamarnya itu tuh udah banyak banget peralatan baby, sampai semua bulan dan umur si bayi itu dia tahu apa yang harus dilakukan karena dia baca teori The Baby ini. Selain ngebahas tentang Jang Hari yang pingin banget punya anak walaupun tanpa menikah dan memiliki seorang ayah, di sini juga akan dibahas gimana penderitaan dari ibu-ibu yang punya 2 anak, stres di rumah, yang tadinya wanita karir akhirnya harus jadi ibu rumah tangga, dan juga pasangan yang udah menikah tapi memutuskan untuk tidak memiliki anak. Jadi kebanyakan ibu rumah tangga itu punya tingkat stres yang cukup tinggi sebenarnya dibandingkan ibu yang kerja di kantoran ya. Jadi dia tuh sebenarnya tuh pingin punya me time lah dalam 1 minggu gitu. Apalagi di sini kasusnya tuh anak kembar cowok dan gak bisa diem, apa aja dibikin berantakan gitu ya. Si ibu tuh bakal kesel banget di hatinya gitu, aduh gitu, kayaknya pengen marah mulu ya. Tapi pas dia udah keluar dari rumah, nenangin diri, akhirnya dia balik lagi ke rumah gitu. Jadi gak berani ninggalin si anak, kayak aduh gue gak bisa pisah deh sama anak gue walaupun nyebelin. Sementara masalah dari pasangan yang menikah tapi memutuskan untuk tidak memiliki anak, dia punya masalah juga, bukan sama ibu mertuanya tapi ibunya sendiri yang menginginkan anak dari dirinya gitu. Jadi si wanita ini tuh punya masalah sama ibunya, tapi akhirnya dia kabur karena sang suami tuh jelek-jelekin ibunya gitu. Kalian mesti nonton deh gimana scene ini. Nah, si Hari tuh sempet tanya kenapa alasan mereka tuh tidak mau memiliki anak. Jadi alasannya tuh mereka tuh kayak pengen tetap saling memperhatikan, care satu sama lain gitu ya, tanpa teralihkan dengan adanya anak yang bakal ngebuat mereka pengen bercerai, karena peralihan mereka kan pasti ke anak gitu, yang satu sama lainnya hubungan antara suami istrinya tuh tidak terjalin dengan baik. Itu alasan mereka. Jadi intinya tuh kalian kalau menjalani sebuah hubungan, baik pernikahan atau hubungan apapun ya dalam hal pekerjaan, mesti sama-sama ngertiin dan juga saling percaya satu sama lain. Terus kalian tuh jangan pernah bohong, karena lebih menyakitkan itu tahu dari orang lain ya, dibandingkan tahu dari orang yang paling dekat sama kita yang udah berbohong sama kita. Oh ya, di Korea itu ternyata ada cara loh untuk pasangan mandul supaya dapetin anak. Jadi emang kayak khusus gitu mereka untuk memperbanyak hormon di tubuhnya gitu deh kayaknya ya. Walaupun susah, tapi di drama ini diliatin kalau ada yang berhasil gitu. Makanya si Hari tuh meliput sama Jisang untuk ngelihat pasangan mandul yang bisa mendapatkan anak. Buat kalian yang udah berumah tangga dan juga pingin nikah atau pingin punya anak juga, nonton deh ya drama ini. Pokoknya kalian bisa ngelihat ada tips and tricks juga di drama ini mengasuh anak, dalam hal menjalin hubungan. Pokoknya banyak pelajaran dari drama ini. Di sini bukan cuma dikasih tahu gimana hubungan pasangan doang, tapi juga hubungan antara anak dan orang tua juga. Hubungan Hari dengan orang tuanya, gimana sang ibu yang sangat menentang Hari ketika pengen punya anak tanpa ayah, karena nggak pingin anaknya tuh nasibnya seperti dirinya yang harus jadi single parent. Di drama ini juga akan dilihatin gimana hubungan pertemanan Hari dan Jeong yang sempat terputus. Alasan hubungan mereka tuh yang awalnya temen deket, bahkan bisa dilihat tuh kayak orang pacaran ya, orang yang ngeliatnya, tapi mereka tuh sebenarnya hubungannya teman doang gitu. Nah ini tuh gimana caranya
mengembalikan hubungan pertemanan itu jadi baik lagi tuh diliatin di drama ini. Oh ya, selain itu kalian juga akan diliatin gimana keuntungannya menjadi pasangan dengan pria yang lebih muda, yaitu si Choi Kang ini. Kalian bisa lihat di drama ini tuh lucu banget sebenarnya. Sejujurnya gue tuh nggak begitu suka awalnya sama aktingnya Isang ya, yang terkesan dingin, terus nggak percaya sama cinta gitu ya. Tapi lama-kelamaan di pertengahan episode sampai terakhir tuh dia kayak cowok yang emang butuh perhatian, cowok yang emang butuh cinta, cowok yang romantis banget gitu. Jadi di sini tuh diliatin gimana karakter Isang tuh berubah setelah bertemu dengan Hari. Dan juga bisa dibilang jodoh nggak akan kemana deh dari drama ini. Yang gue suka juga dari drama ini tuh rumahnya Hari ya. Jadi di depan udah kayak ada tangga untuk ke rumahnya Hari. Terus di lantai bawah tempat ibunya dan juga Jaeyoung tinggal, si Hari tuh punya pintu juga untuk naik ke rumahnya di dalam. Tapi cuma Hari doang yang bisa ngebuka itu. Kalau Hari mau makan baru dia turun ke tempat ibunya. Karena ibunya rajin masak ya kalau orang Korea itu. Jadi benar-benar ibunya tuh ngejaga privasi si anak walaupun mereka tinggalnya beda tempat gitu ya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Oh My Baby. Ini banyak banget pelajaran di drama ini. Ada sedihnya, ada senengnya, ada cinta-cintaannya juga. Walaupun menurut gue sedikit kurang adegan kissnya, tapi it's okay lah. Untuk banyak pelajaran dan drama ini tuh banyak banget. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Kamsahamnida.